Ya. Dok, izin kali ini kita mau jemput satu teman, ya bisa dibilang spesial lah. Iya. Dia pernah sakit kanker juga, Dok. Waduh. Jadi mungkin nanti kita ada cerita-cerita di jalan. Ya, kita jemput lagi ya. Oke deh. Muter-muter. Iya. Mudah-mudahan udah standby ya. Oh ini, Nah, ini nih. yang ini ya. Ini dia. Oke deh. Halo Dokter Made Chandra. Woi. Halo. Panggilannya apa sih ini? Made boleh, Chandra boleh, bebas lah. Iya, Dok. Iya, oke deh. Sehat, Dok? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, Itu gimana? Mas Edi? Nah ini Sehat. sahabat Premier, kita Ya. kali ini jalan-jalan sama Dokter Made. Dan di belakang nih ada Mbak Ria yang tadi udah kita ceritain, Dok, gitu ya. Iya. Nah, sahabat Premier, nih balik lagi kita mau consultation sama dokter. Kalau dokter ini diajak naik BMW, nggak sekedar cuma jalan-jalan, tapi ada ngobrol sedikit lah tentang kesehatan gitu, Dok. Kita lagi di dalam BMW iX1 dari Bestindo BMW. Nah itu kalau dokter mungkin tahu, dealernya ada di dekat pintu masuk tol Pondok Aren lah, Dok. Iya. Gitu ya. Pernah. Nah, ini Saya sering lewat di sana. Nah. Iya, tapi belum pernah mampir. nanti kalau ada kesempatan mampir, Dok. Oh, siap. Mobilnya banyak banget di sana dan Ya, lengkap, oke, terima kasih. terbesar se-Asia Tenggara gitu, Dok. Nah, Dok, ini dengar-dengar ada yang namanya kanker tiroid nih, Dok. Iya, betul, betul. Nah, kanker tiroid ini, Dok, katanya juga sama, ya bukan sama, maksudnya kasusnya itu hampir mirip sama kanker payudara. Kenapa, Dok? Karena yang ngalamin sebagian besar adalah perempuan. Nah, itu mitos atau fakta itu, Dok? Oke lah, mungkin saya sedikit dulu ya. Boleh. Tiroid itu adalah Ya. kelenjar endokrin namanya ya. Mhm. Kelenjar endokrin itu letaknya di bawah jakun, ya kita punya Oke. semua bentuknya kayak kupu-kupu. Oke. Ya, Ya. dia berfungsi menghasilkan hormon ya, Mhm. sering disebut dengan hormon tiroksin. Mhm. Dia gunanya untuk mengatur metabolisme tubuh kita. Oke. Ya, memang ya itu fakta. Mhm. Wanita lebih banyak. Memang oke. ada pengaruh mungkin terhadap hormonnya. Hmm. Wanita itu kan punya hormon estrogen, progesteron, sehingga kalau dari segi frekuensi atau insiden ya kurang lebih 4 sampai 5 kali lebih banyak pada wanita. Oh, Kejadian. hati-hati loh, Mbak Ria. Iya, betul. Oh, Iya. iya, makanya. Nah, tar dulu, tadi ngomong jakun nih, Dok ya. Iya, Mau nanya ya. Iya. Udah nggak sabar kayaknya. Mbak Ria sabar dulu. Terus Ngomong- Kita masih jauh nih perjalanannya. Tadi dokter bahas masalah jakun. Emang perempuan tuh ada jakunnya ya? Ada. Oh, ada. Jakun itu sebenarnya itu adalah kartilago atau tulang rawan. Oh, Nah, gitu. cuma I see. pada laki dia memang lebih besar, lebih jadi besar terlihat prominent gitu ya. karena pengaruh hormon testosteronnya. Oke, ya. oke, oke. Nah, itu kalau di kita disebut dengan kartilago tiroid jakun itu ya, itu oke. letaknya di bawahnya. Iya, nih ada Kanan lah. kiri ya, bentuknya kupu ya itu. Nah, sering kita hati-hati kalau misalnya ada benjolan. Oke. Nah, kita harus sering-sering bercermin ya. Karena kanker tiroid itu juga ya istilahnya kejadiannya itu sering pada umur-umur ya 15 sampai 35 tahun kadang-kadang ya. Oke, Di bawah itu ya sering ya yang istilahnya kanker ya. Iya. Nah, kalau di luar itu memang sering ada juga, itu sering disebut dengan nodul tiroid. Nah, cuma memang mayoritasnya di sini. Belakang kayak pengen nanya, tapi Nah, sebentar iya. nih. Iya. Mau pamerin dulu nih, biar kelihatan dong yang di belakangnya. Jangan saya aja kelihatan. Iya nih, tuh nih sahabat Premier mukanya nih kelihatan ya. Iya Nah, kan? gini dok, aku juga suka dengerin dok, katanya gejala awalnya tuh batuk sama suara serak. Itu benar gak sih dok? Iya, itu memang gejala kalau sudah berat itu sering disebut dengan 3D ya. Disponi, suara serak, kemudian dispagia atau sulit menelan, tidak bisa makan, kadang-kadang dyspnu atau sesat. Tapi jangan sampai hal itu terjadi. Iya. Nah, itu karena gejala artinya si kanker ini sudah menginfiltrasi atau memegang atau memasuki organ-organ seperti saluran pencernaan, saluran napas ya, kemudian mengenai saraf sehingga nggak bisa suara. Jangan sampai seperti itu. Tapi sorry dok, ngebedainnya gimana itu sama, ya kan serak-serak orang batuk juga serak gitu dok. Iya, Ada tapi gejala khasnya kah? iya, tapi biasanya gejala itu
sebelumnya ada benjolan di leher. Oh itu ya, itu Ya kalau poinnya. kita misalnya ada pilek, ada Mhm. kita faringitis, itu biasanya kan kita sakit menelan, Iya. ada demam, ada flu, itu mungkin bisa diabaikan. Tapi kalau kita misalnya lihat ada benjolan, Mhm. terus walaupun kecil, Mhm. tapi tiba-tiba terus kita nggak bisa menelan, suaranya sesak, itu salah satu. Dan kelenjar tiroid itu khas sekali, Mas. Mhm. Atau Mbak. Jadi kelenjar tiroid itu kalau kita misalnya nengada agak tengah sedikit, terus kemudian kita menelan, nah itu kalau ada benjolan dia kelihatan ikut Oke. bergerak saat menelan. Oh. Iya, jadi itu yang ini tiroid. Untuk penanganannya itu apakah memang hanya operasi saja, tiroidektomi saja gitu, atau itu benar nggak sih dok? Iya, itu kalau sudah kanker, memang saat ini tindakannya yang jadi guideline atau istilahnya protokol adalah memang operasi. Baik itu semua diangkat maupun sebagian. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bentuknya kan kayak kupu-kupu kan, dasi kupu-kupu. Nah, kalau dia masih kecil, nodul atau tumornya misalnya ada yang kiri, tapi yang kanan atau sebelahnya tidak ada, nah itu dilihat juga faktor risiko yang lain, itu bisa tidak semuanya diangkat. Tetapi kalau misalnya dia faktor risiko, misalnya tumornya cukup besar, usianya ekstrim, ya kita perkirakan ada kelenjar getah bening, itu harus semuanya diangkat. Termasuk kalau kelenjar getah beningnya ada, itu harus juga dilakukan pembersihan atau pengangkatan kelenjar getah bening atau sering disebut dengan diseksi kelenjar getah bening. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau dia tumor tiroidnya atau benjolan tiroidnya itu jinak, apalagi itu cairan, nah itu bisa selain operasi bisa juga lakukan dengan obat hormonal, kemudian juga sekarang ada tindakan yang sering disebut dengan ablasi, dengan radiofrekuensi, dengan laser, ataupun dengan radionuklir dan lain-lain. Ya tidak semua operasi, tapi itu untuk yang tidak ganas. Tapi kalau ganas standarnya operasi. Dok, Mbak Ria ini yang tadi kita udah ceritain lah, kalau misalnya Mbak Ria ini dulu pernah mengidap kanker begitu ya. Cuman memang bukan kanker tiroid, Dok. Kankernya memang lebih ganas dan alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini Karya sehat-sehat. Nah, ini sahabat Premier, mungkin kalau misalnya pernah lihat ya podcastnya, itu pernah kita podcast ya kan. Masih inget gak? Masih inget ya? Itu kankernya apa? Langka katanya. Kanker gitu. langka ya. Namanya koriokarsinoma. Iya. Nah gitu dok. Jadi kalau misalnya kanker nih, entah itu kanker Mbak Ria atau kanker tiroid sekalipun ini, pasti orang tahu kanker itu pasti kemo. Nah apakah kanker tiroid juga harus wajib kemo dong ya? Semua kanker itu wajib? Tidak. Enggak. Jadi memang ya istilahnya kita sering bersyukur lah ya. Kanker tiroid itu sampai saat ini adalah kanker yang hampir bisa disembuhkan. Istilahnya kalau tindakannya dalam waktu dini dan harapan hidupnya sangat bagus. 10 tahun dikatakan hampir 98-95% pasiennya survival ya. Dan sebagian besar kanker tiroid itu tidak sensitif terhadap kemoterapi. Karena dia tergolong yang sering disebut dengan well dipresiasi. Jadi dia perengainya dia tumbuhnya pelan. Istilahnya dia setelah kalau sudah diambil tindakan bisa sembuh. Tapi ada kurang lebih mungkin 2-5% ada kanker tiroid yang memang sensitif terhadap kemoterapi. Itu yang sering disebut dengan kanker anaplastik. Aku boleh tambahkan juga ya, Dok, dulu pengalamanku ya. Jadi memang screening itu penting. Terus kita juga harus bisa misalkan kita mengalami suatu kondisi yang nggak biasa dan udah diobatin tapi nggak sembuh juga gitu, istilahnya hal kayak gitu jangan disepelekan gitu ya. Betul. Atau jangan misalnya kayaknya ngobatin sendiri, beli obat sendiri itu juga jangan gitu. Jadi ya kalaupun memang amit-amit ya terjadi ada suatu penyakit tertentu bisa ditangani lebih awal gitu sih. Jangan sampai prinsipnya kanker itu bisa disembuhkan. Asal kita ketemu dalam stadium dini atau stadium awal. Bahkan ada kanker itu sekarang istilahnya stadiumnya 0. Artinya 0 itu belum ada teraba, belum ada terdeteksi, hanya ketahuan saat kita melakukan screening. Begitu kita USG, kita tahu ada mungkin kecil gitu, kecil sekali, mikro gitu. Nah itu kita, atau dia disebut istilahnya kalau dia dilihat mikroskop in situ, itu sering kadang-kadang kita anggap ya. Dan itu penanganannya jauh lebih mudah.
Bahkan saking sekarang banyak informasi, itu dikit-dikit takut. Lihat di YouTube, lihat di Google. Betul. Jangan-jangan saya begini, jangan juga berlebihan ketakutan. Karena stres itu juga salah satunya adalah faktor risiko kanker juga. Stresor ya. Iya, stresor. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak tahu informasi yang benar, malah stres kita mendiagnosa sendiri. Iya. Jangan itu diagnosa sendiri. Iya, kadang-kadang ya mungkin Maria juga tahu ya, dokter pasien itu kadang-kadang kalau berobat ke dokter jadi, dok katanya begini, kata siapa? Gitu kan. Iya. Iya kayak ya gitu. Intinya kadang-kadang terlalu banyak informasi juga kadang-kadang membingungkan juga, ya. Jadi membingungkan. Ya, jadi ya sudahlah ya. Cukup nonton di Rumah Sakit Premier Bintaro bukan? Iya. Informasinya. Oke dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Kesempatan hari ini udah nemenin kita berdua nih buat jalan-jalan. Enak sekali nih saya. Jarang bisa jalan-jalan sama ini. Biasanya udah keburu waktu. Emang paling sibuk ini. Dan thank you juga buat Maria udah nemenin apa nih gua ngomongin seorang Gerald gitu, bisa ditemani Maria tuh sebuah berkat gitu ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi sama Premier.